Oke, sudah direcord ya. Baik, data link layer dibagi menjadi dua, MAC sublayer dan LLC sublayer. MAC sublayer ini berkaitan dengan pengalamatan fisikalnya, ya. Alamatnya dari mana? Dari pabrikan yang mengeluarkan network interface card yang kita punya sudah menanamkan alamat MAC address di situ, termasuk handphone kita. Jadi perangkat apapun di dunia ini yang bisa terkoneksi dengan internet, maka oleh pabrikannya akan punya ini ya, alamat fisikal. Oke, lanjut. Lanjut. Ini adalah lembaga yang mengeluarkan standar untuk data link layer, ada IEEE, ada ISO, ITU, dan ANSI. Ya, untuk pengetahuan aja. Kemudian kita lihat topologi, ya, physical topologi dan logical topologi. Ini di slide yang awal kita sudah bahas bahwa yang physical topologi itu adalah gambar jaringan berikut dengan informasi fisiknya. Misalkan dia ditaruhnya di lantai berapa, rak nomor berapa, itu disebut sebagai physical topologi. Kemudian yang logical topologi ini dia tidak lagi bahas fisiknya, ya, tapi alamat logicalnya, IP-nya berapa, networknya network berapa, itu yang ada informasinya di logical topologi. Kemudian topologi one, ini untuk pengetahuan saja dulu, nanti kita akan bahas di semester 3 ya, khusus tentang teknologi one. Sekarang kita untuk pengetahuan saja, untuk one topologi itu ada point to point, kemudian ada hub and spoke, ya, kemudian ada mesh. Ya. Ini contoh point to point one teknologi. Ini yang paling banyak digunakan ya, atau ya ini misalkan Note 1 ini adalah kantor kita langganan internet ke sebuah provider. Ini misalkan Telkom ya. Maka ini adalah pola hubungannya point to point. Ya, seperti itu. Atau kalau misalkan dia kantor satu dengan kantor yang lain dihubungkan lewat wide area network, maka hubungannya seperti ini ya, point to point. Kemudian topologi pada LAN ya, local area network, itu lebih bervariasi ya. Untuk di sini disebut sebagai early Ethernet technology ya. Kita dulu mengenal ada topologi bus dan topologi ring ya. Bus topologi itu yang mana? Yang ini ya. Kemudian yang ring yang bagaimana? Yang ini ya. Saat ini tidak lagi digunakan. Kalaupun ada ya mungkin di lab ya untuk eksperimen atau seperti apa. Jadi ini tidak lagi dipakai pada umumnya. Topologi yang sekarang dipakai ketika kita pakai RJ45 dan kabel UTP adalah yang star atau extended star seperti ini. Di mana di tengah-tengahnya biasanya di sini ada switch ya yang menghubungkan antara komputer yang ada di situ. Ya, ini adalah topologi Giant, diingat saja topologinya ada star, ini yang dipakai sekarang. Zaman dulu ada bus dan ring. Ring ini kalau dia pakai fiber. Ya, kalau dulu pakai fiber, ya itu ada topologi ring di situ. Kemudian kita juga akan mengenal istilah full duplex dan half duplex ya. Full duplex itu adalah membolehkan ya kedua perangkat itu bisa simultan ya. Ini misalkan saya punya PC A kemudian terhubung dengan PC B ya. Seperti itu. Ini PC A kemudian saya terhubung dengan PC B ya. Kita tahu kemarin kalau kabelnya adalah UTP, UTP itu kan punya 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mulai dari, masih ingat nggak? Putih hijau, hijau, kemudian putih biru, biru, putih orange, orange, dan putih coklat, coklat ya. Jadi ada 8, 1 sampai
8 kabelnya. Pada mode komunikasi half duplex ya, A dan B ini bisa mengirim. Ketika dia ngirim data ke sini, dia pada saat yang sama nggak bisa nerima data dari B. Ya, half duplex. Waktu dia ngirim hanya boleh ngirim. Waktu dia nerima dia hanya boleh nerima. Itu half duplex. Ya, kalau full duplex maka dia simultan. Pada saat dia ngirim data, pada saat itu dia juga bisa menerima data pada saat yang bersamaan. Ya, seperti itu. Ya, kaitannya dengan kabel UTP kemarin, ya, kalau dia beroperasi pada mode half duplex, dari 8 kabel ini sebetulnya hanya 4 kabel yang dipakai. Kalau dia full duplex, baru 8 kabelnya bisa terpakai. Ya, nah, seperti itu. Jadi kalau dia half duplex, operasinya dari 8 itu sebetulnya hanya 4. Ya, karena sebetulnya 4 untuk ngirim, 4 untuk nerima kalau dia pada mode full duplex. Ya, seperti itu. Lanjut. Akses kontrol method ya, ini adalah metode ya, kemarin kita bicara protokol, maka ada cara sebelum dia mengirimkan data ke media, maka ada cara dia melakukan akses terhadap media dan melakukan proses kontrol ketika paketnya dikirimkan melalui media tersebut ya. Nah, di sini kita disebut kita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah contention based access ya. Di sini ada dua contohnya adalah CSMA CD dan CSMA CA. CSMA CD ini yang dipakai kalau kita pakai kabel UTP ya. Dia pakai metode akses CSMA-CD. Apa itu CSMA-CD? Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Jadi artinya apa? Sebelum sebuah PC mengirimkan data ke kabel fiber optik, maka dia carrier sense dulu ya. Dia cek dulu kabelnya sedang dipakai orang PC lain atau enggak ya. Kemudian ada collision detection. Kalau terjadi tabrakan antar paket, maka dia bisa deteksi, oh ini ada collision di jaringan. Maka dia akan melakukan namanya disebut sebagai back off algorithm ya. Jadi algoritma untuk menghitung kapan dia boleh ngirim kembali ya, supaya nggak terjadi tabrakan ulang ya. Sama seperti kita di jalan raya, ketika ada terjadi tabrakan ada polisi nih yang ngatur ya, berhenti dulu nih karena kalau maju ini makin macet nih jalannya, akan terjadi tabrakan lagi. Nah ini sama, CSMA-CD ini adalah caranya jaringan atau network untuk mengatur media komunikasinya, seperti itu ya. Kemudian yang CSMA-CA ini yang dipakai kalau kita menggunakan Wi-Fi ya atau wireless ya. Wi-Fi itu menggunakan metode CSMA-CA atau Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance ya. Jadi dia sebisa mungkin menghindari adanya collision ya, disebut sebagai collision avoidance. Kemudian yang ini control access ya, deterministic access where each node has its own time on the medium. Jadi diatur bahwa ketika ada yang mengirim, maka hanya dialah yang mengirim, nggak bisa multiple access. Kalau yang ini multiple access ya, kalau ini hanya satu. Ini makanya ini di use on legacy network ya. Digunakan pada metode zaman dulu. Zaman ketika menggunakan token ring, kemudian bus yang tadi ya, karena dia menggunakan token ya. Jadi misalkan tadi ada beberapa PC ya, dia terhubung dengan jaringan token ring. Jadi ketika PC A mau ngirim, dia harus ngambil token dulu. Ketika tokennya dipegang PC A, maka yang boleh ngirim hanya PC A saja. PC B nggak boleh ngirim selama token ini dipegang oleh PC A. Ya. Jadi hanya satu node ya yang bisa mengirim dalam satu waktu pada media itu. Ya. Oke, ini lebih apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, digunakan di Ethernet ya, beroperasinya di half duplex ya, kemudian dia mendeteksi adanya collision ya, CSMA CD dan CSMA CA
ya, yang tadi. Ini yang CSMA-CA ya, Wi-Fi 802.11. Kemudian kalau kemarin kita mendengar istilah PDU ya, protokol data unit ya, maka di layer 2 ini PDU-nya namanya frame ya. Namanya frame. Frame itu terdiri dari 3 bagian. Pertama header-nya, kemudian ada trailernya. Inilah amplopnya. Kemudian yang dibungkus apa? Data. Ya, datanya. Datanya adalah yang dia dapat dari layer 3. Ya. Isinya apa? Lebih dalam ini, ya. Ini paket ya, PDU-nya layer 3, bukan data hanya data saja, tapi sudah dibungkus di layer 4 dan layer 3. Turun ke layer 2, ini kan paket ya, paket itu PDU-nya layer 3. Kemudian dibungkus lagi ya, ada header-nya. Header-nya isinya apa? Frame start ya. Awal mula frame. Ya, jadi ada sequence bit ya untuk menandai itu frame baru, beda dengan yang sudah diterima, karena kan lewat media transmisi kita kemarin tahu bahwa data itu diterima dalam bentuk bilangan biner 1010 dan seterusnya. Ya, jadi ketika dia menerima kombinasi biner tertentu, PC kita akan tahu, oh ini frame yang baru, bukan frame yang tadi, seperti itu. Kemudian ada addressing, alamat. Alamatnya apa? Alamat physical yang tadi, atau yang dikenal disebut sebagai MAC address. Ya. Kemudian tipenya ada kontrol di sini, ini PDU layer 3 atau paket. Ya. Kemudian di belakangnya ada namanya trailer atau buntutnya. Buntut ini isinya 2. Ya. Yang pertama adalah untuk mendeteksi terjadinya error, apakah ada collision, apakah paketnya nggak lengkap, ya, tercecer di jalan dan seterusnya. Kemudian frame stop menandai bahwa itu adalah akhir dari sebuah frame. Ya. Lanjut. Oke, tadi kita cerita tentang alamat, ya, layer 2 address atau alamat fisikalnya sama. Ketika kita ngomong alamat, maka alamatnya pasti ada 2, sepasang, alamat tujuan dan alamat sumber, ya, layer 2. Habis. Oke, ini untuk modul yang pertama ya. Sepertinya nanti dijelaskan lebih lanjut di Ethernet frame. Apa isinya destination NIC dan source NIC ini. Ya, karena kalau kita lihat slide ini sebetulnya teknologi layer 2 itu ada bermacam-macam. Yang kita bahas di slide selanjutnya adalah yang Ethernet saja. Sementara 802.11 frame-nya seperti apa tidak kita bahas di slide ini. Point to point ya. Kemudian HDLC dan frame relay ini adalah teknologinya WAN. Ya, kedua ini baru teknologinya LAN. Ya, kita hanya bahas yang Ethernet saja di slide selanjutnya. Oke ya. Jadi yang dipahami dari slide ini adalah bahwa di layer 2 terdiri menjadi 2 sublayer, yaitu LLC dan MAC sublayer ya. Dan bentuk frame-nya seperti yang ini tadi. Oke, kita lanjut ke layer atau lebih detailnya tentang Ethernet frame ya, ada 45 slide di sini. Yang kita pelajari apa? Ini lebih detail tentang frame kalau frame-nya miliknya Ethernet ya. Kalau slide tadi bicara tentang frame secara global. Yang namanya frame secara global ada header dan ada trailer. Headernya seperti apa yang model yang tadi ya. Tapi di sini kita akan pelajari secara spesifik kalau di teknologi atau frame-nya miliknya Ethernet ya. Jadi jangan keliru bahwa frame itu bermacam-macam tergantung teknologi layer 2-nya. Tapi yang umum digunakan di LAN adalah Ethernet. Ya, kalau pakai RJ45 pasti dia pakai Ethernet teknologinya. Ya, jadi kenapa kita membahas Ethernet? Kemudian MAC address, ya. Kemudian MAC address table dan cara forward data di layer di switch ya, switch layer 2.
Oke, ini adalah standar ya. Kalau physical layer Ethernet tadi 802.3 standarnya, termasuk MAC ini ya. MAC ini standarnya 802.3 IEEE ya. IEEE 802.3, sementara yang LLC ini distandarisasi oleh IEEE 802.2. Ya, jadi kalau orang ngomong standar 802.3 berarti dia sedang ngomong MAC address ya, atau MAC layer, sorry, tidak hanya MAC address ya. Ini sudah kita bahas tadi ya. Sublayer ada MAC dan LLC ya. MAC sublayer itu bertanggung jawab untuk proses enkapsulasi ini ya. Jadi ada Ethernet frame, ada pengalamatannya, kemudian kalau ada error maka dia wajib bisa mendeteksinya ya. Bentuknya seperti apa kita akan lihat, ini dia ya. Jadi ini ya. Oke. Ini adalah bentuk frame-nya si Ethernet ya. Maksimum ini minimum ya, minimum ukuran sebuah frame itu adalah 64 byte ya. Dan sebesar-besarnya maksimumnya adalah 1500 byte ya. 1500 byte atau 1,5 mega ya. Jadi setiap frame yang ukurannya lebih kecil dari 64 byte ya, maka dia dianggap cacat ya. Dianggap cacat, kemudian otomatis dibuang oleh switch ya. Kemudian frame yang ukurannya lebih besar dari 1500 ya. Ini disebut sebagai jumbo atau giant frames ya. Ini juga akan dianggap cacat ya. Dia akan dicek ada kesalahannya atau tidak ya. Oke, kita lihat. Jadi yang namanya alamat fisikal itu ada, kita kenal sebagai Ethernet MAC address ya, di mana bentuknya ya, misalkan saya nih di laptop saya bisa cek MAC address-nya berapa nih ya, perintahnya IP config enter ya. Maka di sini kelihatan ya. Di situ kelihatan bahwa ada, ini adalah IP yang saya punya ya. Jadi 10.20.73.39 itu adalah IP yang saya dapatkan ya. Ini Maaf, adalah Eri, ya, ininya cek ininya nggak kelihatan di share screen. apa itu? Cek MAC address-nya. Sekarang kelihatan? Belum. Belum ya. Stop share. Share screen. Whiteboard. Oke, kan ini. Oke. Snip. Oke. Kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Oke, ya jadi pakai tadi command prompt ya. Kemudian kita ketik perintahnya ipconfig ya, maka kelihatan di sini. Misalkan di saya ya. Di sini sorry. IP address-nya adalah 10.20.73.39 ya. Kemudian ini adalah IP versi 6-nya ya. Nah, kalau kita gunakan perintah ipconfig saja ternyata tidak muncul, maka kita gunakan perintah
all, ya. Share screen mana ya? Oke, ini ya. Kelihatan ya layar hitamnya? Sudah kelihatan. Oke, ini ipconfig/all ya. Maka kita akan dapatkan data yang lebih detail di situ ya. Share, saya sharing ulang. Oke ya. Jadi kalau dengan /all maka saya dapat lebih detail. Ini adalah merek dari ya yang saya tandai kuning ini adalah alamat MAC address-nya ya. Yang atas adalah merek dari access point atau network interface card yang saya punya ya. IP-nya ada di bawah ya. Ini default gateway-nya. Apa itu default gateway nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian ini IP yang saya punya 1020. Nah, yang dimaksud dengan physical IP address tadi adalah ini ya, yang 24, strip 41, strip 8C, strip 31, strip 43, strip 04 dalam bilangan heksadesimal. Itu adalah data daripada bilangan MAC address-nya ya. Oke, saya kembali share yang modulnya. Oke. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa yang namanya MAC address itu panjangnya 48 bit ya. Tapi 48 bit ini direpresentasikan dalam bentuk 12 bilangan heksadesimal ya, heksadesimal. Jadi range-nya 00 sampai FF. Seperti itu. Contohnya yang sudah tadi kita lihat ya. Kemudian ini lebih lanjut, sebetulnya dari 48 bit ini dibagi menjadi 2 sama panjang atau masing-masing 12 bilangan heksadesimal tadi 6 byte ya. Ini dibagi menjadi 2 ya. 24 bit yang pertama ini 24 bit yang pertama ini disebut sebagai OUI atau Organizationally Unique Identifier ya. OUI ya. Kemudian 24 bit selanjutnya ini yang disebut sebagai vendor assign ya. Apa maksudnya OUI? Ini nanti kalau saya misalkan pakai Intel ya. Saya wirelessnya pakai Intel ya. Ini akan punya OUI yang sama kodenya ya. Jadi seluruh hardware network interface card yang dikeluarkan oleh Intel maka ditandai dengan 24 bit yang pertama ini nilainya sama. Yang beda apa? 24 bit yang terakhir. Ya, seperti itu. Jadi dibagi menjadi 2 ya. Kemudian ketika kita bicara tentang frame, maka frame akan punya 2 alamat ya, destination address dan source address ya. Misalkan ini contohnya. Ada 4 buah PC ya, H1 sampai H4. H1 sampai H4 ini terhubung dengan sebuah switch ya. Nah, switch ini ya, ketika ada data yang dikirimkan ya, maka misalkan di sini H1 ini yang saya ketikkan, misal ini AA, ini BBB, oke, sorry. Ini CCC ya, ini BBB, ini D ya, contohnya. A akan kirim data ke C, maka di layer 2-nya dibungkus. Source address-nya apa?
AA ini ya. Kemudian mau dikirim kemana? Ke H3. H3 itu physical address-nya berapa? CCC ini ya. Maka dibungkus, dikirimkanlah ke switch. Switch kemudian memforward ya. Kalau si switch nggak tahu CCC ini ada di mana, maka dia akan ngirim. Dia akan teruskan ke H2, dia akan teruskan ke H4, dan dia juga akan teruskan ke H3. Ya. H2 yang dapat data ini akan cek, oh source-nya berapa? Dari A. Oke, ini berarti yang ngirim komputer H1. Kemudian destination-nya kemana? Ke CCC. Saya itu physicalnya adalah BBB, bukan C. Berarti ini dia bilang, ya ini bukan untuk saya. Ya, maka saya akan cuekin, ya dibuang frame-nya. Kemudian D juga akan dapat, ya. Tapi dia juga akan sadar, oh ini tujuannya bukan untuk saya, dicuekin. C yang dapat frame-nya juga akan lihat, ini sumbernya dari mana? Dari A. Kemana? Ke C. C itu siapa? Saya. Oke, berarti ini untuk saya terima. Datanya ini dibuang, kemudian proses dekapsulasi terjadi, ya. Diteruskan ke layer 3. Dicek IP-nya berapa, IP sumber dan IP tujuannya, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Oke, ini yang lebih nyata. Ini contoh MAC address dalam format yang sebenarnya 0007E9. Ya, ini OUI-nya, kemudian 6 digit sisanya ini adalah vendor assign. Seperti itu. Ya, jadi ini isi layer 2. Kemudian kalau dia memang betul untuk dia, maka diteruskan ke layer 3-nya. Ini isi layer 3. Ya, ada IP sumber dan IP tujuannya. Seperti itu. Kemudian pada saat terkoneksi pertama kali, maka switch ini sebetulnya perangkat yang cukup cerdas. Cerdasnya di mana? Dia akan mengenali setiap perangkat yang terhubung ke dia lewat kabel, ya. PC A, PC B, dan seterusnya. Ini yang terhubung ke sebuah switch akan tahu. Kapan dia tahu? Ketika ada paket data. Ya, H1 ngirim ke komputer A, maka ketika paketnya, frame-nya melewati switch akan tandai, oke, saya menerima dari port 1 itu MAC address-nya ini. Saya catat, dia punya namanya MAC address table, ya, atau MAC table. Ketika sebuah PC mau ngirim ke sebuah PC yang lain, tapi dia nggak tahu MAC address tujuannya berapa sih MAC address-nya si komputer A ini, maka dia akan menggunakan sebuah protokol yang disebut sebagai ARP, ya, Address Resolution Protocol. Ya. Protokol ini tugasnya apa? Untuk cari tahu sebuah PC MAC address-nya berapa. Tapi untuk nyari tahu dia harus punya modal, ya. Sama seperti kita, ketika kita nyari orang hilang, modalnya apa? Fotonya. Pak, lihat nggak orang yang lewat di sini fotonya ini? Ya, orang yang lihat, oh saya nggak lihat. Atau mungkin ya orang yang lain ditanya, lihat nggak Pak fotonya ini? Oke, saya lihat tadi dia lewat ini 5 menit yang lalu. Nah, seperti itu, ada modalnya. Di dunia jaringan juga sama. Ketika sebuah komputer H1 mau ngirimkan ke komputer lain, dia nggak tahu MAC address-nya berapa, modalnya apa? IP. Ya. Dia sudah tahu alamat IP-nya. Baru nanti lewat ARP inilah ditanya, yang punya IP ini MAC-nya berapa. Yang PC punya IP tersebut akan membalas ke yang cari tahu. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi manakala sebuah PC, ya ini saya mau kirim, ya I need to send data to all hosts on the network, ya. Maka dia akan gunakan destination MAC address-nya FFF semua, atau seluruh nilai binernya bernilai 1. Maka seluruh PC
akan dapat. Ini kemarin kita bicara tentang ada unicast, ada broadcast. Ya, salah satunya kapan broadcast itu dilakukan? Ketika sebuah komputer ingin cari tahu sebuah alamat MAC address yang dia nggak tahu, dia mau kirim datanya. Maka dia akan kirimkan ke PC yang dimaksud. Ya, seperti itu. Oke, ini mohon maaf saya izin break 5 menit ya. Setelah itu akan kita lanjutkan kembali. Sambil menunggu, diingatkan kembali kepada setiap peserta agar dapat mengisi absensi pertemuan keempat pada link yang telah saya bagikan di grup chat. Dan pada akhir pertemuan, diharapkan setiap peserta dapat mengecek kembali rekapitulasi absensi pada link yang sudah pernah saya berikan, nanti akan saya berikan kembali. Karena berdasarkan data tersebut, kehadiran para peserta pada pertemuan ini akan saya kirimkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, sebagai bukti laporan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Halo, oke. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, kemudian komunikasi selanjutnya ini juga sama ya, multicast address ya. Ada MAC address tertentu yang diidentifikasi sebagai multicast ya. Kalau yang tadi kalau dia broadcast berarti alamat MAC-nya app semua ya. Jadi 12 digit tadi itu app semua, maka itu adalah sebuah frame broadcast. Kemudian ada frame multicast. Kalau multicast kemarin ingat ya bahwa kalau di sini ada kelompok daripada PC, maka kalau yang broadcast tadi semuanya dapat ya. Kalau yang namanya multicast maka hanya beberapa saja, yang dua ini nggak dapat. Itu disebut sebagai multicast ya. Kemudian ada yang disebut sebagai MAC address table ya, switch fundamental. Jadi ketika sebuah switch itu baru dinyalakan, MAC address-nya itu kosong ya, nggak ada isinya ya. Jadi dia belum pinter karena datanya masih kosong ya. Kemudian switch akan melakukan proses ini learning ya tugas utamanya forwarding ya. Jadi meneruskan paket ya dari mana ke mana dia akan teruskan kemudian dengan melihat source address-nya dia akan learn ya, dia akan catat itu di MAC address table yang dia punya ya itu. Nah, ini contohnya. Misalkan ada 4 buah PC ya. 4 buah PC yang terhubung ke switch ya, ini switch.
Switch itu punya port, ya. Portnya ada nomornya 1, 2, 3, 4. Nanti kalau Anda lihat di paket tracer nanti kita coba ya, dia akan kelihatan setiap port itu ada nomornya. Ya. Kemudian setiap PC ini kabelnya dihubungkan ke setiap port ini. Ya, ini contohnya ada PC A, PC B, PC C dan PC D yang terhubung ke port 1, port 2, port 3, port 4 pada sebuah switch. Ya. Maka yang terjadi adalah ketika di sini PC A mau komunikasi ke PC D, dia akan kirim data ya ke si switch ya. A mau ngirim data ke PC D, maka dia kirim data ke switch. Masuk ke switch, switch akan lihat port 1 yang ngirim data siapa? PC A. PC A itu MAC address-nya berapa? Dia catat 000A. Dicatat 000A. Ini untuk menyederhanakan aja ya. Harusnya panjangnya 12 digit. Kalau ini hanya ditulis 4 digit untuk menyederhanakan saja. Maka yang di bawah ini adalah frame-nya yang dikirim oleh si PC A ke PC D ya. Di sini ada source-nya ya. Source address-nya. Dia akan kirim data ke D ya. Maka dicatat sama switch. Oh, yang terhubung dengan port 1 saya itu adalah PCA dengan alamat MAC address 000A. Karena PC kita switch-nya baru dinyalakan, maka dia nggak tahu D itu yang mana. Apakah di port 2, apakah port 3, apakah port 4. Ya. Maka si switch akan nanya ke semuanya, siapa sih yang punya IP sekian, MAC address-nya berapa. Ya, D yang merasa itu IP dia akan membalas ke switch. Switch kemudian mencatat, oh yang namanya 000D itu ternyata ada di port nomor 4 saya catat. Sehingga ketika A ngirim data ke D, berikutnya dia nggak perlu lagi ngirim ke B dan C. Kenapa? Karena di tabel MAC address-nya dia sudah mencatat. Kalau tujuannya ke 000D, maka saya akan forward ke port nomor 4. Ya, ini dari situ dia bisa memfilter. Ya, nanti kita contohkan di paket tracer. Ya, kemudian yang terakhir, ya materinya tentang speed dan bagaimana metode untuk memforward sebuah frame. Jadi ada dua, yang pertama adalah store and forward, yang ketiga adalah yang kedua adalah cut through ya, cut through switching. Contoh satu persatu ya. Sorry, ini store and forward dulu. Oke, store and forward itu adalah sebuah metode yang paling basic ya atau dasar yang dimiliki oleh sebuah switch. Jadi kalau ada PC A ngirim data ke PC B, oke, sorry, PC B ini adalah sebuah switch, dia kirim data, maka sebuah frame ini dikirim ke switch, maka frame-nya itu diterima dulu utuh semuanya. Kalau tadi kita cerita tentang 1500 byte, ya, maka 1500 byte ini diterima dulu oleh switch seluruhnya. Baru dari situ dia akan lihat, oke, ini akan diteruskan ke sebuah PC yang lain. Maka dia akan kirimkan ke PC B, ya. Jadi nunggu semuanya datang dulu 1500 byte di switch, baru dia teruskan ke PC yang lain. Sehingga karena dia harus nunggu semuanya nyampe, biasanya prosesnya lebih lama, store and forward. Tapi dia lebih tahan, tadi ada error atau apa, karena dia nunggu datang semua dulu, biasanya jarang terjadi error pada frame-nya. Ya. Sementara metode yang kedua ini yang lebih cepat, cut through switching. Cut through ini dibagi menjadi dua, yaitu fast forward switching dan fragment free. Ya. Apa bedanya? Kalau yang ini dia menawarkan yang paling cepat ya. Jadi lowest level of latency. Jadi kemarin kan kita cerita latensi. Latensi itu apa? Waktu yang dibutuhkan sebuah paket dikirim
sampai dia diterima berapa waktu yang dibutuhkan. Karena ada proses ngantri, nunggu diterima dulu, di switch semua frame-nya, maka itu kan berkontribusi terhadap latensi yang makin tinggi. Nah, metode fast forward ini dia nggak perlu nunggu semua. Ibaratnya kalau orang mau naik mobil, mau naik ojek ya, kalau yang tadi nunggu pelan-pelan, orangnya naik, duduk di jok, semua orangnya duduk dulu, baru ojeknya jalan. Nah ini kakinya baru naik, ojeknya sudah jalan, jadi lebih cepat ngantrinya. Ya, tapi resikonya ada, ya resikonya orangnya jatuh kalau nggak pegangan gitu dan seterusnya ya. Tapi dia menawarkan kecepatan, ya lebih cepat. Kalau yang fast forward seperti itu, kemudian yang fragment free ini ada nunggunya, tapi nunggunya nggak semuanya. Minimal 64 byte dia sudah nyampe dulu, baru dia forward. Jadi tengah-tengah ya. Kalau fast forward ini begitu nyampe langsung kirim. Ya. Kalau yang fragment free ini nunggu 64 byte pertama dulu baru dia kirim. Sehingga yang ini solusi yang moderat ya, di tengah-tengah. Dia cepat tapi juga resiko terhadap kesalahannya bisa lebih minimal dibandingkan yang fast forward ini. Ya, karena dia ada nunggunya. Paling nggak 64 byte frame itu nyampe dulu baru dia forward. Seperti itu. Kemudian ada buffering pada switch ya, ada port based memory dan share memory. Ya, ini enggak terlalu ini. Kemudian tadi ya full duplex dan half duplex ya. Jadi ketika kita beli switch, switch itu punya fungsinya ya. Kalau switchnya hanya support sampai 100 Mbps, maka dia beroperasi pada mode half duplex saja. Kalau dia support sampai gigabit, maka otomatis dia pasti beroperasi pada mode full duplex ya. Jadi kalau beli switch, switch itu biasanya 10 per 100 per 1000. Nah, berarti dia support sampai 1000 byte per second ya. Seperti itu. Kemudian ada mismatch ya. Misalkan ada dua buah switch yang dikoneksikan. Satu switch bisa 100 Mbps, yang ini bisa 1000. Dia full duplex, ini half duplex. Nggak mungkin ini bisa jalan, ya, sehingga ada proses auto negotiation di situ. Maka nggak mungkin yang 100 ini dipaksa jalan di 1000. Ya, misalkan kita lomba nih, satu ini motornya Honda Beat, ya, yang satu ini ya Ninja ya motornya. Ya. Nggak mungkin Beat harus dipaksa ngikut kecepatannya si motor Ninja, nggak mungkin. Yang mungkin adalah ninjanya direm supaya bisa ngikut kecepatan Beat. Sehingga ketika kita punya dua switch yang terkoneksi seperti ini, satu full duplex, satu half duplex, maka terjadi auto negotiation sehingga yang full duplex ngalah. Dia akan beroperasi 100 Mbps ya. Makanya kalau kita mau punya kecepatan 1 gigabit per second, tidak hanya kabelnya harus Cat 6, kategori 6, tapi switch-nya juga harus support full duplex atau 1 gigabit per second. Kemudian network interface card kita yang kita punya harus support juga yang 1000 Mbps. Karena kalau salah satunya hanya support sampai 100 Mbps, maka terjadi proses auto negotiation dan dia akan pakai yang paling kecil, ya, seperti itu. Kemudian ada istilah yang kita kenal terakhir, auto MDIX ya. Ingat kalau kemarin kita bahas bahwa kabel strike itu untuk mengkoneksikan dua buah device yang beda ya, antara misalkan switch ke PC, kita pakai kabel strike. Sementara kabel cross itu menghubungkan dua buah perangkat yang berbeda, yaitu misalkan switch ketemu switch, itu harusnya kabelnya cross. Tapi dengan teknologi yang sekarang ada
teknologi Auto MDIX yang ditanam pada switch. Sehingga switch-switch sekarang sudah lebih cerdas. Dia mau dikasih kabel cross, dia mau dikasih kabel strike, nggak ada masalah. Karena portnya bisa menjalankan Auto MDIX sehingga dia akan menyesuaikan. Ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah modulnya habis sehingga kita bisa lanjut ke praktek. Saya akan coba tunjukkan. Masih ada waktu 30 menit ya. Saya akan silahkan dibuka paket tracernya. Atau kita juga bisa buka dari Netacad ya. Oke, sebentar ya. Kita akan download. Yang lain silahkan ya, adik-adik sekalian, login ke Netacad-nya, launch course, kemudian cari modulnya, kemudian kita akan download salah satu activity paket tracer yang ada di modul 7 ya. Ini ya, kontennya, course content. Ya, jadi kita lihat di modul yang di bawah, modul 7 ya. Kemudian kita pindah ke bawah. Ya. Kemana? Internet switching. Modul practice. Kita cari tentang MAC address ya. Ini ada lab activity ya. Activity. Ini adalah salah satu contoh yang tadi ya untuk mempelajari bahwa ada proses ya learning ya di situ. Kemudian kita cek yang lab saja. Oke, kita download. Siap. Ini ada dua buah PC ya, PC A dan PC B yang terkoneksi dengan switch 1 dan switch 2 ya. Oh, kok ini PDF-nya ya? Ada enggak? Oke. Ternyata enggak ada. Oke, apa-apa, kita ikuti saja file ini ya. Silakan dibuka activity-nya, yaitu lab pada view MAC address ya. Kita bangun topologi seperti ini, ada PC A, PC B, kemudian kita sambungkan dua buah switch. Kita sambungkan di sini ke F06, kemudian di sini ke F018, kemudian antar switch kita sambungkan di FA01 ya. Sama seperti kemarin ya, kita buka paket tracernya. Oke, ini paket tracernya kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak paket tracernya? Ya. Cuma browser. Nggak Browser kelihatan aja. paket Nggak tracernya kelihatan. nggak ya? Oke, berarti saya harus stop share-nya setiap pindah jendela ya. Oke, jadi kita bangun topologi yang tadi ya, berarti sudah kelihatan ya paket tracernya. Saya butuh dua buah PC ya. PC A, PC B.
Ya, oke, saya sudah punya 2 PC sekarang. Kemudian saya butuh 2 buah switch. Saya ketik network device, kemudian pilih switch. Ya, saya pakai yang 2960 saja. 2960 ini untuk switch 1, kemudian ini untuk switch 2, ya. Sehingga saya ini bisa di rename ya, misalkan ini PC A, boleh. Ini sekarang PC B. Oke. Ini adalah apa tadi? SW1 ya. Ini adalah SW2. Karena defaultnya mulai dari 0 ya. Oke, silahkan diikuti. Kemudian selanjutnya adalah kita hubungkan ya, gunakan connection yang tanda petir ini ya. Kemudian sama seperti kemarin PC dengan switch, 2 buah perangkat yang berbeda. Maka kita gunakan arahkan ke kabel di sini, cari yang strike ya, copper strike through. Saya klik. Kemudian saya klik di sini. Kemudian saya hubungkan tadi ke port 6 kalau tidak salah ya, FA06 ya. FA06. Kemudian PCB sama, ulangi langkahnya. Ethernetnya ke FA018 kalau menurut petunjuk. Kemudian kedua buah switch itu kita hubungkan. Nah, idealnya pakai cross, cuma kalau Anda pakai strike juga dia masih bisa nyambung FA01 ke FA01-nya. Ya, seperti ini. Ya. Anda bisa gunakan view, kemudian di mana ya? Preference ya. Kemudian ini bisa di checklist always show port label ya. Maka portnya akan selalu muncul ya. Ini FA06, ini FA01, FA01 dan FA018. Sementara di PC ada FA0 dan FA0. Sudah sama dengan petunjuk yang tadi kita sudah lihat ya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk memberikan IP ya. Kita diminta untuk memberikan IP sesuai dengan tabel ya. Ini tabelnya. Switch 1 itu adalah ini 192.168.1.11. Sementara switch 2 itu 192.168.1.12 ya. PC A dan PC B itu 1.1 dan 1.2, kemudian ini subnet masknya sama ya, 255.255.255.0. Setelah itu tugasnya apa? Ya, ini. The build ya, kemudian tugas selanjutnya adalah kasih host name ya, device name, kemudian berikan IP address, kemudian kasih line console dan VT-nya password, kemudian kelas untuk masuk privilege sama seperti tugas yang pertama kemarin ya. Kemudian lakukan pengecekan alamat MAC address-nya. Buka PC A dan PC B, kemudian gunakan perintah ipconfig/all ya. Berapa PC A MAC address-nya, berapa PC B MAC address-nya kita bisa tulis di sini ya. Di kertas latihan ini ya. Kemudian masuk ke konsol switch, kemudian gunakan perintah show interface FA01. Dari situ kita akan dapatkan berapa MAC address fast Ethernet 01-nya. Ya, untuk keduanya ya, switch 1 dan switch 2. Ini switch 1, ini switch 2 ya. Kemudian kita bisa melihat gunakan perintah show MAC address table ya. Kemudian kita akan bisa lihat data tabel MAC address yang sudah disimpan oleh switch tersebut. Untuk membersihkannya gunakan perintah ini, clear MAC address table. Oke ya. Sekarang saya stop sharing dulu, kemudian saya share kembali paket tracernya. Ya. Oke, ingat ya, berarti kita masuk dulu supaya lebih real ya, boleh ya, dari PC A ke RS232, hubungkan ke konsol ya. Ini ya, ada kabel konsolnya, lakukan yang sama untuk switch kedua konsol, sambungkan saja ke PCB. Ya.
Seperti itu. Kalau sudah, silahkan dibuka PC-nya, ya. Kita buka PC-nya, ya. Kemudian pilih desktop. Seperti biasa kemarin kita buka terminal. Ini kita biarkan default, klik OK, ya. Switch yang baru nyala. Masih ingat? Pak Heri, terminalnya nggak kelihatan. Hostname, apa namanya? SW1 di sini, ya. Maaf Pak Heri, terminalnya nggak kelihatan. Terminalnya nggak kelihatan. Stop share. Ini sharingnya harus tiap layar ya. Kok nggak bisa semua ya? Kalau ini full ya, hanya ininya aja ya. Hanya layar PCA-nya aja ya yang kelihatan kalau seperti ini. Kalau seperti ini ya VCA-nya aja yang kelihatan. Mungkin kalau Oke. sharing desktop bisa kali ya? Kan tadi nggak ada Semua opsinya ya. share. Oke, kalau gini biar lebih jelas ya, nggak apa-apa. Nanti saya harus stop dan share ulang ya. Oke. Biar lebih jelas tampaknya kalau begini sharingnya ya, perintahnya lebih clear ya. Oke, saya ulangi kalau begitu. Ya, ini awal baru pertama nyala. Oke, ini sudah saya ganti host name-nya tadi ya, tapi nggak apa, saya ulangi. Enable, configure terminal, masuk ke global config mode, kita kasih hostname. Hostname-nya apa? SW1, enter. Maka namanya berubah jadi SW1. Perintah selanjutnya adalah kita berikan password, di mana di line console 0 dan di line VTY-nya atau virtual teletype terminalnya atau telnet-nya. Ya. Caranya gunakan line console 0. Ya, ini perintahnya sudah mulai saya singkat ya, karena kemarin kita sudah belajar ada shortcut. Ya. Kemudian passwordnya apa? Cisco. Enter, kemudian perintah selanjutnya login, setelah itu boleh exit ya. Selanjutnya adalah line VTY 0 spasi 15, enter, sama perintahnya password Cisco, enter, login, enter, exit. Selesai. Password untuk kedua line tersebut sudah kita set. Selanjutnya adalah dari configure user mode ke privilege mode. Perintahnya apa? Enable secret ya, enable secret. Perintahnya passwordnya apa tadi? Class ya. Sesuai dengan perintahnya, class ya. Enter ya. Selanjutnya adalah disandikan ya. Perintahnya adalah, ada yang masih ingat? Perintahnya untuk mengenkripsi. Ada yang masih ingat? Lupa? Service Pak kayaknya. Service password Oke, good. encryption. Service password encryption. Enter. Ya. Oke. Kalau gitu exit ya. Untuk melihat konfigurasinya gimana? Show spasi run. Ning config enter. Maka kita bisa dilihat di sini yang sudah kita config ya. Show running config atau show run saja boleh ya. Apa yang sudah kita config ini ya, hostname-nya kita ganti jadi SW1. Kemudian passwordnya di bawah ini, lihat ya, sudah disandikan, nggak kelihatan. Kalau belum menjalankan service password encryption tadi, maka di sini akan keluar ini Cisco di sininya adalah
ya Cisco semua ya di sini. Seperti itu. Ya. Jadi harus disandikan. Kemudian selanjutnya adalah memberikan IP ya. Tadi kita diminta untuk memberikan IP. IP-nya adalah untuk switch 192.168.1.11 ya. Maka interface VLAN 1 ya. Kemudian IP address 192.168.1.11. Kemudian diikuti dengan spasi, kemudian diikuti dengan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Ya, seperti itu. Enter. Kemudian perintah lahir adalah no shutdown untuk mengenable interface-nya. No shutdown, enter. Ada keterangan servisnya up di situ, baru exit. Selesai di sini ya untuk switch 1. Sekarang kita beralih ke switch 2. Ya, saya close ini ya. Atau sekalian mau lihat tadi ya tabelnya. Boleh juga tadi show. Oke, sorry. Mana tadi ya layarnya? Show. Oke, show my address table ya. Kita enter, isinya adalah baru VLAN 1 saja ya. Ini punyanya interface FA01 si switch. PC-nya dia belum kenal ya. Sehingga kenapa? Karena belum ada komunikasi ya. Sekarang kita konfigurasi switch 2 ya. Sekarang kita cek di switch yang nomor 2. Kita cek lagi. Saya buka ya desktop. Kembali, ini sekarang saya ada di PCB yang terkoneksi dengan switch 2 ya. Ini sama perintahnya, enable, configure terminal, kemudian line, console 0, password, Cisco, kemudian login, exit ya. Kemudian line, halo? Putus ya tadi ya? Putus tadi, Pak. Ya, sampai mana tadi ya sebelum putus? Koneksi internetnya terputus ini. Oke ya, ini konfigurasi di switch 2 ya, sampai di switch 2. Di sini kalau kita gunakan perintah show, make address table ya, sudah dikonfigurasi semua tadi. Enter, maka selain FA01 yang dia punya, ada FA02 tetangganya ya, karena dua ini sudah saling
berkomunikasi sebetulnya. Ya. Akhirnya tadi sampai perintah exit, habis itu line di bawahnya, habis itu Ya, itu tadi ngulang lagi perintah yang tadi ya, ini line console 0, password Cisco, login, exit. Ini untuk memberikan password di line console 0. Kemudian line VTY 015, password Cisco, login, exit. Untuk memberikan password di line VTY-nya. Kemudian kita kasih password encryption. Kemudian hostname-nya diganti switch 2. Ya, setelah itu kita bisa menggunakan perintah show MAC address table untuk melihat isi MAC address table-nya. Kita bisa lihat bahwa switch 2 sudah mencatat bahwa FA01-nya terkoneksi dengan FA01 milik yang tetangganya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kita konfigurasi adalah PC-nya. Ya, PC tadi kita diminta untuk mengkonfigurasi PCB. Ya, PCB-nya kita diminta untuk memberikan alamat IP pada PCB itu adalah 192.168.1.2 ya. Masuk ke PCB, kemudian pilih IP configuration ya. IP configuration ini, kemudian pilih statis, kemudian berikan IP 192.168.1.2. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Default gateway dan yang lain tidak perlu diisi sementara karena belum dipakai. Kapan pakainya nanti kita bahas di pertemuan ketika bahas layer 3. Ya. Kemudian di close ya. Sekarang kita diminta untuk melihat berapa MAC address-nya ya menggunakan terminal. Klik command prompt, ini perintahnya sama kalau Anda pakai Windows, klik run, kemudian ketikkan CMD atau command prompt, maka akan tampil layar hitam seperti ini. Sama perintahnya adalah IP config spasi garis miring all. Enter. Maka dia akan menampilkan ini adalah IP yang tadi sudah kita config. IP-nya adalah 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian ini adalah physical address-nya 0001.966D 066E. Ini adalah MAC address-nya. Ya, kita ulangi hal yang sama pada PC yang nomor 2. Ya. PC yang nomor 1 ya, maksudnya PC A ya. Kita klik PC A, pilih kemudian saya share kembali. Oke. Share screen, kemudian saya pilih PC A. Oke, sudah kelihatan ya, sama. Saya ketik di IP configuration ya, saya ulangi. Saya buka PC A, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian saya ketikkan di situ 192.168.1.1. Subnet masknya 255 dan seterusnya. Yang lain dicuekin dulu. Kemudian di close, ya kita ketik command prompt-nya IP config // all. MAC address-nya adalah ini, beda ya dengan yang tadi 00E0 F9E 6DDB. Ya, ini adalah IP yang kita config tadi. Oke. Oke, sekarang kita tes komunikasinya apakah bisa berjalan ya. Nah, enaknya dipakai tracer, kita bisa pindah mode ya. Ini mode sekarang adalah mode real time. Ini ditandai dengan tab pojok kanan bawah, ada dua buah tombol, ada real time, ada simulation. Kalau kita klik simulation, dia akan membuka jendela di atasnya simulation. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya gunakan perintah dari PC A untuk ngecek komunikasi ke PC B, maka seperti yang kemarin ya, PC A, saya klik. Kemudian ini sepertinya nggak ke-share lagi ya. Stop share. Share. Share screen, kemudian saya pilih PC A. Ya.
Saya pilih PCA ini. Kemudian di command prompt-nya saya ketikkan perintah ping seperti yang kemarin ya. Ping kemana? Ke PCB. PCB itu IP-nya berapa? 192.168.1.2. Ya. Ketika kita enter, maka kalau kita lihat lagi di layarnya si paket tracer tadi, ya akan muncul amplop. Nah, ini lihat. Di sini ada amplop ya. Kemudian di kanannya di kolom atau jendela simulation-nya ada jenis paketnya. Adik-adik bisa lihat di situ protokol yang berjalan pertama kali adalah ARP ya. Kalau diklik ARP-nya dia akan membuka jendela. Di situ kita bisa lihat ya bahwa ARP ini adalah sebuah paket broadcast ya. ARP tersebut adalah sebuah paket broadcast paket tracer, sebuah paket broadcast. Kalau diklik layer 2-nya, tujuannya adalah FFFF dan seterusnya ya. Kemudian tinggal kita ketik ini nih ya, ada tombol play-nya di atas ini ya. Saya klik yang sebelahnya, maka amplopnya jalan ke atas. Karena kebetulan yang terhubung dengan switch tersebut hanya ada satu jalur, maka dia akan forward ke tetangga switch-nya. Tetangga switch-nya kebetulan hanya ada satu PC, ya PCB saja. Kalau kita koneksikan ada PC C ke dalam PC di switch 2, maka kedua PC tersebut akan mendapatkan amplopnya. PCB akan balas bahwa itu adalah IP milik dia dan MAC address-nya berapa. Ya, baru kemudian PCA akan mengirimkan paketnya ke PCB. Ya, ICMP-nya jalan, ping-nya. Kalau ping-nya sudah sukses, kita bisa lihat di jendelanya si PCA akan ada tulisan reply. Ya, seperti itu. Terus ya kita bisa tekan tombol play saja, maka dia akan otomatis semua kita bisa percepat ini dengan mengklik terus-menerus sampai dia selesai. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke jendelanya si PCA, ya. Sekarang kita pengen lihat apakah MAC address-nya terisi. Ya. Stop share, saya share lagi. PCA, saya share, kemudian saya buka terminal, ya, oke. Ini adalah yang tadi, MAC address-nya kosong, ya, atau hanya ada MAC address-nya si FA01. Tapi karena PCA dan PCB tadi sudah saling komunikasi, harusnya MAC address-nya PCA dan PCB akan terrecord di situ. Maka saya gunakan perintah show, spasi, max, dash, address table, atau tekan tombol tabulasi saja di auto complete. Kalau saya tekan enter, maka di sini sudah ada ya MAC address yang dia rekam ya. Karena saya ada di switch PCA, maka di sini dia akan mencatat yang terhubung dengan FA06 ya. Ini lihat FA06. Kenapa? Karena PCA kita colokkan atau hubungkan ke FA06-nya. Dia akan catat FA06 itu MAC address-nya adalah ini. Ya. Sehingga kalau dia forward dia nggak akan salah lagi seperti itu. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Seperti itu. Kemudian nanti di rumah ya untuk bisa memahami broadcast tadi, Anda buat topologi semacam ini ya. Anda ya bisa 5 PC aja deh ya. Ada 5 buah PC, PC 1, PC 2 dan seterusnya. Ya. PC 1 sampai PC 5 ya. Atau A sampai E sama saja, silahkan saja. Buat topologi, kemudian tarik satu switch saja. Ya, seperti ini ya. Kemudian koneksikan dengan kabel strike. Ini ke sini. Ya. Kemudian ini
ke sini. Kemudian selanjutnya ini ke sini. Kemudian ini selanjutnya ke masing-masing portnya. Seperti itu. Kemudian beri IP. IP-nya berapa? Ya kita urutkan aja. Misalkan oke, saya pindah ke mode real time lagi. Oke, PC ini misalkan ini PCA, PCB terus ya sampai bawah ini 192, 168, 1.1. Subnet masknya berapa? 255, 255, 255.0. Ya diurutkan saja ya. Ini untuk yang PCA, kemudian PCB-nya 1.2, PCC-nya 1.3, PCD-nya 1.4 dan PCE-nya 1.5 ya. Kemudian ketika baru pertama kali setelah dikasih IP semua, baru pertama kali dinyalakan, kemudian pindah ke mode simulation, kemudian tes ping dari PCA ke PCE. Maka Anda akan melihat bahwa paketnya akan di-forward ke PCB, PCC, PCD, dan PCE. Tapi hanya E yang akan membalas dan komunikasinya baru terjadi unicast dari PCA ke PCE. Seperti yang saya jelaskan tadi prakteknya, mengkali karena waktu terbatas, jadi tugas ya silahkan dicoba dan Anda bayangkan kalau ini baru 5 PC. Kalau PC yang terkoneksi dengan switch tersebut ada 48, maka ada 48 paket yang akan dia kirimkan dan seterusnya. Ya, ini akan ada kaitannya dengan pertemuan selanjutnya dengan layer 3 ya. Ini kenapa disebut sebagai switch itu adalah sebuah perangkat yang bisa membagi collision domain ya. Tapi dia tidak bisa membagi broadcast domain. Yang bisa membaginya adalah router atau layer 3 ya. Silakan dulu nanti tugas ini dikerjakan di rumah. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ketika membahas tentang layer 3 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah hari ini modulnya hanya 2, jadi kita punya waktu untuk praktik ya. Kemarin agak panjang ya, modulnya sudah 3, kemudian 1-2 chapter itu di atas 70 slide ya, jadi habis waktunya. Tapi kemarin alhamdulillah hanya kebanyakan teori ya. Hari ini kita coba ada prakteknya sedikit ya, tapi dilanjutkan di rumah ya. Kemudian tugas selanjutnya adalah mengerjakan modul group exam ya. Tolong diselesaikan. Hari ini akan dibuka untuk grup yang selanjutnya ya. Bagi yang mengulang akan saya aktifkan sehingga boleh di double ya, selesai mengerjakan modul 1 dan 3 kemudian ada waktu lanjutkan lagi modul 4 sampai modul selanjutnya ya. Baik, saya pikir untuk materi yang bisa saya sampaikan sesuai dengan silabus yang diberikan sampai di sini ya. Dari saya akhiri. Sebelum diakhiri ya, barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya belum cek chat ya, chat roomnya apakah ada yang bertanya. Saya coba cek dulu. Oke, ada pertanyaan ya. Pak, pengertian telnet sama SSH ya. Sebetulnya keduanya sama-sama adalah media atau cara untuk terhubung ke sebuah perangkat secara remote ya. Bedanya apa? Kalau telnet maka komunikasinya plain ya, tanpa ada penyandian di situ ya, jadi dianggap tidak secure. Sementara SSH itu disebut sebagai secure shell kepanjangannya, atau ada proses enkripsi di dalamnya, sehingga kalau kita meremote sebuah PC, meremote sebuah server, atau dalam hal ini tadi meremote sebuah switch, maka komunikasi perintah yang kita ketik ke switch dan seterusnya itu disandikan atau dienkripsi ya, SSH. Kalau portnya beda. Portnya kalau SSH itu pakai alamat port 22, sementara telnet pakai alamat port 25, seingat saya ya. Agak-agak lupa ingat. Nah, jadi fungsinya sama, tapi cara komunikasinya beda. Telnet plain, tidak ada enkripsi, sementara SSH ada proses enkripsinya.
Pak, apakah hasil grup model exam Anda minimal? Iya, kalau mau lulus program ini dan dapat voucher exam, maka modul grup examnya minimal 75 take yang pertama. Kalau take pertama kurang dari 75, retake, maka retake-nya harus 80. Ya, seperti itu. Berapa kali banyak Pak dibuka boleh retake-nya? Saya sementara set sampai 5 kali. Ya, tapi kalau 5 kali ngulang masih di bawah itu boleh nanti nambah. Ya, ya intinya semua harus bisa menyelesaikan modul grup examnya dengan baik. Ya. Hari ini ada 5 yang tidak hadir. Ya, Muhammad Adi Maulana, Miftahul Hidayati, Julfrianus Sitepu, Hakim Ataturk, dan Ahmad Komarudin. Ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa join. Ya, atau ya paling tidak kalau pertemuan hari ini ketinggalan, ya silahkan dilihat recordnya, kemudian diikuti, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA group yang kita punya. 5 kali passing grade-nya berapa? Kalau 2 kali sudah sama saja ya. Jadi pokoknya kalau sudah retake minimal 80 ya. Kalau sudah dapat 80 oke, ada aman ya. Gitu. Miftahul sudah keluar. Oke, kalau dia mengundurkan diri ya silahkan saja. Tidak masalah, tapi ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah beasiswa ini kan tidak untuk banyak orang, terbatas sekali. Dan kalau saya ingat di zaman saya, untuk ngambilnya CCNA ini, CCNA di kurikulum sebelumnya itu dibagi jadi 4 semester ya. Kalau kurikulum yang 7.0 ini dibagi menjadi 3. Satu semester tahun 2004 itu harus bayar 650.000 ya. Itu uang yang sangat banyak. Kenapa? Karena biaya hidup saya sebulan itu hanya 300.000 untuk makan ya di situ, untuk yang lain-lain di situ termasuk pulsa. Nah, jadi harus bayar mahal. Nggak kebayar saya waktu itu kalau mau ikut trainingnya CCNA. Alhamdulillah Tuhan kasih jalan, tidak hanya jadi studentnya, tapi jadi diikutkan untuk jadi instrukturnya. Ya. Tapi setelah jadi instruktur, gaji instruktur saya dipotong untuk biaya sekolahnya tadi ya. Kalau sekarang itu rata-rata sih masih cukup mahal ya untuk akademinya itu. Kalau yang tidak include di dalam kurikulum kampusnya mungkin 1 jutaan ya trainingnya itu. Ya, artinya ini dikasih free ya, ya diikuti dengan baik ya, syukur-syukur nanti voucher examnya dapat dan bisa ambil sertifikasi industrinya sehingga dapat gelar CCNA tadi. Seperti itu. Ya. Oke, yang masih bertahan tetap semangat. Ini baru pertemuan keempat ya kalau nggak salah, masih ada 31 hari lagi. Ya, jadi tetap semangat ya. Kira-kira kalau ada masukan ya untuk meningkatkan proses pembelajaran kita, silahkan ya, kami terbuka saja atas masukan-masukan yang adik-adik sampaikan ya, gitu. Baik, karena sudah nggak ada pertanyaan lagi dari saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke Pak Fadil untuk pesan-pesan sponsor selanjutnya ya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Heri. Sepertinya sudah sore juga. Tadi yang tidak hadir juga sudah disebutkan. Semoga ilmu dan pengetahuan yang diperoleh pada pertemuan ini dapat kita pahami dengan baik dan kita amalkan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagai penutup, kita haturkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan. Selamat bercoba-coba. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.